Ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Jadi kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Jadi umat Islam itu kalbunyan yang yasudu ba'duhum ba'do. Jadi kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Ini yang katanya Syekh Said Nursi yang disebut berarti kita zalim pada dia. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sidik-sidik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Karena ning sinetron itu kan ada orang jahat itu dibikin jahat sak jahat-jahatnya. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenario-nya jahat terus. Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak ada pak, begal itu pak tega. Lu kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Loh itu kan sifat baik. Wah, kalau sama temennya solider dia. Loh, kita tidak memperhatikan itu. Nah ada kan, jadi maksudnya begini loh, tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan. Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya, itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik. Loh, jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Ini yang dimaksud oleh Syekh Said Nursi, bahwa permusuhan itu kezaliman. Kita memusuhi siapapun, sebenarnya kita sedang berbuat zalim. Kubu manapun. Saya tidak tahu hari ini kan banyak sekali kubu-kubuan, blok-blokan. Boleh sih kita, saya lebih cocok dengan kubu ini, lebih suka dengan grup ini, tidak masalah. Tapi jangan menjudge, menjatuhkan, apalagi memusuhi yang berbeda.
Apalagi kemudian kita klaim, pokoknya kalau grup ini salah total, semuanya orang jelek, orang jahat, tidak ada orang baik. Nah, kita berarti sedang zalim. Baik, kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Dia masih mengambil posisinya Allah. Padahal di atas makhluk itu Khalik. Dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lain. Ini kan berarti kita sedang zalim. Baik, ini hakikat yang pertama dari permusuhan. Jadi permusuhan itu kezaliman dalam pandangan hakikat. Nah, yang kedua kata Syekh Said Nursi, permusuhan juga adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zalimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu, kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya, banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya? Maksudnya Syekh Nursi begini loh, kita itu sesama muslim. Kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susahe misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya ndak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezaliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezaliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu menjelimeti wajahnya misalnya, itu beda loh Pak. Makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang
Itu kan terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo. Kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua. Tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing. Bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang nggak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Misalnya antara kita dengan sopo wis idolamu, artis-artis Korea yang mulus-mulus itu, yang semuanya cantik itu. Iya kan, bagi saya kalau nonton drama Korea itu tidak ada yang ganteng, cantik semua. Jadi, loh, itu kan kalau dibanding kamu menurut saya kan ya sama saja kan. Yo sama punya rambutnya, hidungnya, giginya. Ya mungkin bedanya sana terawat, kamu tidak. Cuma di situ agak bedanya, tapi sama saja. Ini maksudnya begitu kita lihat persamaannya, kita lebih luas hati kita. Oh iya ya kita sama saja, sama saudara. Tapi begitu kita lihat bedanya, jangankan beda bangsa, bahkan mungkin satu kelompok, satu ruangan, satu saudara, bahkan saudara kembar sekalipun, kalau dicari-cari bedanya, ya ketemu saja. Nah, kita selama ini kurang bijaksana, tidak arif, makanya tidak hikmah. Kita mudah sekali memusuhi orang karena melihat perbedaan-perbedaannya saja. Jadi, karena berbeda, maka aku bukan kamu. Karena aku bukan kamu, berarti kamu bukan temanku. Karena bukan teman, bukan kawan, berarti musuhku. Karena musuhku harus aku lawan, aku harus lebih unggul, kamu harus aku jatuhkan. Nah ini logika ini yang sering kita pakai. Ini yang disebut kita zalim secara hikmah. Jadi kita tidak mikir panjang, kita tidak arif menyikapi situasi kebersamaan kita ini. Jadi padahal kita itu ya sama saja. Kalau mau dilihat persamaannya, persamaan kita banyak. Kenapa sih yang dilihat kok bedanya terus? Akhirnya kan kita sulit untuk dekat. Jadi kalau kamu nyari alasan dengan seseorang untuk bisa dekat itu banyak, tapi kita lebih sering mencari alasan untuk jauh. Kita cari perbedaannya. Itu yang oleh Syekh Said Nursi disebut zalim secara hikmah. Yang ketiga, kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran. Kata Syekh Said Nursi di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasinya, konotasi itu makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala tasiratun wizra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau, biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang Maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim, kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut
ini juga jenis kezoliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi, termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala taziru waziratun wizra ukhra, yang dosa ya orang ini. Saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain. Anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak. Cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahke sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh, maksudnya negara berkembang. Iya. Nah, ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Ah, manusia hari ini rusak semua. Lihat salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku mbok salahkan segala itu loh. Nah, kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata Syekh Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya tidak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh, dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu, selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya, yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh itu kan kamu sendiri yang stres karpe dewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Baik, jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat.